Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang mendapatkan tugas KB2. Di sini kami akan menganalisis klasifikasi secondary mushroom dataset. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Septian Wijaya dengan NIM terakhir 123. Saya Regina Sasikirana Farid dengan NIM akhir 155. Saya Sabik Abdul Taki dengan NIM akhir 012. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi proyeknya, di mana pada notebook ini kami akan menganalisis lengkap untuk klasifikasi jamur menggunakan secondary mushroom dataset dari UCI Machine Learning. Dataset ini berisi informasi morfologi jamur untuk memprediksi apakah jamurnya bisa dimakan ataupun itu jamur yang beracun. Tujuan analisis ini kita untuk memahami karakteristik data jamur, melakukan eksplorasi dan visualisasi data, lalu membangun model klasifikasi terbaik, lalu membandingkan performa berbagai algoritma, ada juga mengidentifikasi fitur-fitur penting yang memengaruhi klasifikasi, dan juga validasi model dengan data tambahan. Kita memiliki strategi penggunaan data, di mana ada data training dan validation, di mana kita menggunakan maksimal 2000 sampel. Lalu ada data tes tambahan, yang menggunakan sisa data untuk pengujian final model terbaik. Lanjut kita ke bagian pertama, di mana ada import library dan setup awal. Pada bagian ini kami mengimport seluruh library yang dibutuhkan. Kode utamanya ada Pandas dan NumPy. Ini tuh digunakan untuk manipulasi data dan analisis data dalam bentuk tabel dan numerik. Lalu ada Matplotlib dan juga Seaborn untuk pembuatan grafik. Lalu ada Skippy Stats SSS sebagai tambahan fungsi statistik. Lalu juga kita mengatur style plot menggunakan PLT style use Seaborn. Lalu kita juga menggunakan beberapa import-import lainnya, seperti ada model klasifikasi yang kita gunakan, ada Rhino-Forest, ada SVC, atau ada banyak lainnya. Kita bakal lanjut. Untuk itu hasilnya juga kita mengeset di mana ada 42, itu tuh kita menggunakan data yang konsisten pengacakannya. Kita lanjut aja ke bagian 2, di mana ada load data dari UCI repository. Di bagian ini kita mengambil data langsung dari UCI Machine Learning Repository menggunakan library USIML repo, di mana kita menggunakan library-nya itu dengan cara menginstal pakai pip install USIML repo. Lalu kita juga mengimport lalu memanggil si UCML repo ini. Lalu kita bakal memisahkan datanya menjadi X dan Y, di mana X itu berisi seluruh fitur jamur, dan Y juga itu berisi label atau target klasifikasi. Lalu kita menampilkan informasi secara ringkas, contohnya jumlah baris dan kolom fitur yang ada dataset, dan juga fitur-fiturnya, ukuran jamurnya dan juga fitur-fiturnya. Lalu ada nama kolom target, misalnya ada kelas dan juga metadata seperti nama dataset, area aplikasi, dan jenis tas. Mungkin kita lanjut ke bagian 3, di mana ada pemahaman data awal atau initial data understanding, di mana langkah yang pertama kita bakal menggabungkan fitur dan target menggunakan df sama dengan pd.concat, supaya analisis ini lebih mudah dan juga semua fitur kolom targetnya digabungkan dalam satu data frame. Lalu kita bakal menampilkan informasi dasar, ini juga bakal mencetak dimensi dataset seperti jumlah baris dan juga kolomnya, menampilkan daftar nama, dan juga menghitung dan menampilkan penggunaan memori dataset. Lalu kita dengan menggunakan df.head akan menampilkan 5 baris pertama dataset sehingga kita bisa melihat seperti apa isi data pada setiap fitur dan target. Lalu ada informasi tipe data dan null value, di mana df.info digunakan untuk menampilkan nama kolom, tipe data setiap kolom, dan juga jumlah nilai non-null di tiap kolom. Dari output yang kita dapatkan, di situ kita lihat ada banyak baris dan kolom yang memiliki sudah ada datasetnya, ada sampel-sampel data yang kita miliki, yang ditampilkan ada 5, dan juga ringkasan-ringkasan tipe datanya. Lalu berikutnya ke statistik deskriptif, di mana di situ kita untuk kolom numerik kita menggunakan df.describe. Di sini kita untuk menampilkan jumlah data yang tidak kosong, ada juga nilai rata, standar deviasi, lalu ada nilai minimum, dan juga nilai quartile, lalu juga ada nilai maksimumnya. Untuk kolom kategorikal, ada kolom bertipe objek dipilih menggunakan select underscore data types, di mana describe ini bakal juga menampilkan count, unique, top, dan juga frag.
seperti kita lihat outputnya ada tabel statistik untuk kolom numerik dan juga ringkasan statistik untuk kolom kategorikal. Di sini kita bisa menyimpulkan apakah ada fitur numerik yang rentang nilainya sangat lebar, lalu juga apakah ada kategori dominan pada fitur-fitur kategorikal. Lanjut ke bagian 4, ada pemeriksaan kualitas data atau data quality assessment, di mana kita bakal lanjut ke 4.1 yaitu analisis missing value. Di sini kita menghitung jumlah nilai hilang per kolom menggunakan missing value sama dengan df.is0 dan juga missing value per len df dikali 100. Di sini menyusun ringkasan ke dalam data frame missing df yang berisi nama kolom, missing count jumlah nilai hilang, dan missing persentase nilai hilang. Lalu juga kita bakal memfilter hanya kolom yang memiliki missing value. Kemudian jika ada kolom yang memiliki missing, ini bakal ditampilkan table missing underscore df. Lalu dibuat grafik batang yang menunjukkan persentase missing di setiap kolom. Jika tidak ada kolom dengan missing, akan muncul pesan bahwa tidak ada kolom dengan missing value. Lalu itu bakal dicetak menjadi total missing value dan persentase total missingnya. Kita lihat outputnya seperti ini. Dan juga ada presentasinya. Lalu berikutnya kita lanjut aja ke 4.2 yaitu deteksi data duplikat, di mana kita menghitung jumlah baris duplikat terlebih dahulu, lalu kita bakal menampilkan ringkasan seperti total baris dataset, jumlah baris duplikat, dan juga presentasi duplikatnya. Lalu jika duplikatnya lebih dari 0, bakal mencetak pesan bahwa ditemukan baris duplikat. Dan bakal menampilkan contoh data duplikatnya dengan df keep false head 10. Jika tidak ada duplikat, maka muncul pesan tidak ada data duplikat dalam dataset. Kita lihat output code-nya seperti ini, di mana kita ada total baris jumlah baris duplikatnya dan presentasinya, dan juga ada duplikatnya. Contohnya seperti yang ada di share screen, dan juga jika tidak, maka mengeluarkan pesan tidak ada duplikat. Lalu berikutnya, kita lanjut aja ke 4.3, ada analisis distribusi target variable, di mana kita bakal mengidentifikasi kolom target terlebih dahulu, lalu kita bakal menghitung distribusi kelasnya, untuk setiap kelasnya bakal dicetak jumlah dan presentasinya. Lalu kita bakal ada visualisasinya, di mana bar chart untuk jumlah sampel per kelas, ada pie chart untuk presentasi proporsi tiap kelas. Di bar chart sendiri, biasanya ditampilkan juga angka jumlah dan persen di atas tiap batangnya. Kita bakal melihat hasil outputnya. Nah, untuk bagian kiri itu merupakan bar chart dan juga bagian kanan ada pie chart. Di mana di situ juga kelihatan ada warna hijau dan juga warna oranye. Di situ tuh dibagi menjadi poisonous dan juga edible. Kita lanjut aja ke imbalance ratio, di mana setelah melihat distribusi tadi, kami menghitung imbalance ratio untuk mengukur seberapa seimbangnya data. Dengan langkah pertamanya, kita bakal menghitung jumlah data dulu tiap kelas dari y_main, lalu bakal lanjut, kita bakal menghitung imbalance ratio dari codingan majority underscore class count dibagi minority class count. Lalu bakal menampilkan nilai IR dan interpretasinya, di mana outputnya akan menunjukkan bahwa IR-nya itu menunjukkan ketidakseimbangan yang ringan. Secara praktis, dataset ini masih cukup seimbang dan model biasanya masih bisa bekerja dengan baik tanpa teknik penanganan imbalance yang terlalu agresif. Lalu kita bakal lanjut ke Shannon entropy, di mana Shannon itu untuk mengukur keseimbangan informasi di kelas targetnya. Ini juga kita memiliki rumusnya dengan balance-nya itu seperti ini. Lalu kita bakal lanjut ke codingannya, di mana kita bakal menghitung jumlah data dulu tiap kelas dan probabilitasnya, lalu menghitung Shannon entropinya, dan juga menghitung entropi maksimum teoritis untuk jumlah kelas yang ada. Lalu akan menampilkan nilai entropi dan interpretasinya, di mana outputnya akan seperti ini. Ada kelas 1 dan kelas 0, dan juga ada nilai Shannon entropinya sebesar 0,1913 dan juga maksimum entropi untuk dua kelas sekitar 1. Ini tuh nilai entropinya mendekati maksimum, menunjukkan bahwa kelas-kelas cukup seimbang. Lalu distribusi target tidak terlalu berat sebelah.
Jika digabungkan dengan IR tadi, kesimpulan dari bagian ini, distribusi kelas targetnya cukup seimbang, dan teknik khusus seperti smooth atau undersampling tidak wajib, meskipun tetap boleh dipertimbangkan. Lanjut, kita bakal ke deteksi outlier untuk kolom numerik, di mana langkah pertamanya kita bakal menentukan kolom numerik yang akan dicek, lalu bakal ada pengidentifikasian. Jika tidak ada kolom numerik, maka akan dicetak pesan tidak ada kolom numerik untuk dianalisis outlier. Jika ada kolom numerik, kita bakal untuk setiap kolom numeriknya dihitung. Q1 kuartil 25%, lalu ada Q3 kuartil 75%, di mana EQR-nya bakal sama dengan Q3 dikurangi Q1. Ini tuh bakal menentukan batas bawah dan batas atas, di mana ada lower bound sama dengan Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR, dan juga upper bound sama dengan Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Data yang lebih kecil dari lower bound atau lebih besar dari upper bound dianggap outlier. Untuk tiap kolom dihitung outlier count sama dengan jumlah-jumlah outliernya itu. Nah, jika outlier di F-nya tidak kosong, maka akan ditampilkan tabel kolom-kolom yang memiliki outlier beserta jumlah dan presentasinya. Lalu bakal dibuat box untuk setiap kolom yang memiliki outlier sehingga bisa terlihat median, rentang antar kuartil, dan juga titik-titik yang terletak jauh di luar rentang normal. Ini tuh bakal ditandai sebagai outlier. Lalu jika tidak ada juga bakal tadi dikirimkan pesan. Untuk outputnya bakal menghasilkan seperti ini. Nah, di situ ada gambar-gambar ringkasan kolom yang mengandung outlier dan presentasinya. Lalu juga ada box plot muncul, masing-masing merepresentasikan sebaran nilai pada satu fitur numerik. Lalu dari sini tuh kita bakal bisa memutuskan apakah outlier perlu dihapus atau cukup dibiarkan misalnya jika masih masuk akal secara domain. Nah, semua hasil ini bakal menjadi fondasi penting sebelum masuk ke tahap EDA atau pre-processing dan juga pembangunan model klasifikasi jamur di bagian berikutnya. Mungkin dari saya sekian, bakal dilanjut oleh Mas Taki. Cek. Nah, selanjutnya itu ada ini ya, EDE. Jadi itu tadi sebenarnya udah masuk EDE juga. Jadi pengenalan data tadi ya. Dari bagian 3 tadi sebenarnya udah, tapi di itu masih layer awalnya. Di sini idenya kita fokus ke deep analysis. Nah, kita akan bahas 5 ya di sini. Dari fitur numerik, terus kategorikal, dan nanti akhirnya kita tembak ke variable targetnya seperti apa. Nah, yang pertama, untuk distribusi fitur numerik. Nah, ini sebenarnya ngapain sih? Di sini kita akan melihat sebaran data dari kolom-kolom yang berisi angka ya. Nah, bisa dilihat tadi juga udah dijelasin sama Mas Seraya waktu ngelihat outlier ya. Ada tiga fitur yang dia tuh numerik. Gap diameter, stem height, sama stem width. Nah, di sini kita ngambilnya dalam bentuk namanya histogram ya. Nah, dari 3 kolom numerik ini itu cenderung punya distribusi yang miring ke kanan atau positif skewness. Artinya apa? Artinya bagian besar jamur itu punya ukuran topi dan batang yang kecil hingga sedang, namun ada beberapa yang ukurannya sangat besar. Nah, tadi juga udah ditemuin juga ya outlier. Ada ketiga fitur ini, di mana berarti dia sama dengan ukuran yang sangat ekstrim. Nah, lanjut korelasi antar fitur numerik. Di sini tujuannya untuk mengecek apakah ada hubungan linear yang kuat antara fitur-fitur numerik. Nah, ngapain sih kita ngecek ini? Padahal ya nggak langsung aja gitu. Di sini kita dapat namanya apa sih ini? Pakai Pearson korelasi. Mana? Jadi kita pakai Pearson korelasi ditampilkan dengan heat map. Nah, di sini bisa dilihat dari gap diameter ke kategori yang lain, stem height, stem width, itu seperti apa. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini tuh tidak ditemukan korelasi yang sangat tinggi. Kalau yang tengah ini benar-benar yang nggak dianggap ya, karena dia dari dia ke dirinya sendiri, tentu saja nggak dianggap.
Sebenarnya ngapain sih kalau ada dua fitur yang korelasinya sangat tinggi? Berarti kalau seperti itu ada namanya multikolinearitas, sehingga salah satu datanya bisa dihapus karena sia-sia kalau kita ngambil dua variabel itu, tapi ternyata dua-duanya ya mirip-mirip dan sama-sama aja gitu. Nah, selanjutnya adalah ada analisis fitur kategorikal, di mana di sini kita tujuannya untuk ya memahami karakteristik dari data dari kolom-kolom yang berisi kategori. Seperti misalkan bentuk topi, warna, habitat, dan lain-lain. Nah, di sini kita ngambilnya dari frekuensinya ya. Jadi di sini ada banyak banget. Ada banyak. Ini kalau dari tabelnya seperti ini. Dari CapShape ini ada 7 kategori berarti. Ada 7 kategori. 7 isinya. Ada 7 isinya. Terus ini dari sebarannya seperti ini. Dan untuk grafiknya bisa dilihat seperti ini. Ini ada banyak banget soalnya ada berapa tuh? Ada 17 fitur. Dari CapShape, dari bentuk topinya sampai season itu apa? Musimnya. Itu ada banyak banget, nanti bisa dilihat-lihat sendiri. Nah, selanjutnya kita ngelihat fitur kategorikalnya. Kalau tadi kita pakai apa sih namanya? Pakai Pearson, di sini kita nggak bisa pakai Pearson lagi. Kita pakai namanya Kramer SV. Tahu bacanya apa? Jadi dia itu emang khusus untuk kategorikal dan hasilnya itu seperti ini. Nah, dari sini kita juga dapat bahwa analisis ini tuh memberikan peringkat fitur di bawah ini, di mana mana hubungan yang paling kuat sama yang paling lemah. Selanjutnya dari sini kita bisa langsung lanjut ke ini dulu sih, dari hubungan fitur dengan target variabel. Jadi ini adalah seperti tahap awal sebelum nanti kita di akhir ngelihat sebenarnya fitur yang benar-benar important itu apa. Tapi di sini kita nebak dulu di awal. Kira-kira ada seperti ini. Untuk nah ini peringkatnya. Mana yang paling signifikan? Ada 10 fitur yang signifikan dari CapShape, CapSurface, sampai stem color. Selanjutnya kita masuk ke preprocessing setelah kita menganalisis data-data yang udah dari bagian 3 tadi. Saatnya kita preprocessing datanya. Tadi kan kita udah dapat informasi-informasi yang cukup berguna untuk kita eksekusi ya. Dari ini dulu, dari pembagian data, kita itu ada sekitar 61.000 data. Dan untuk samplingnya kita ambil 2000, di mana itu akan kita gunakan untuk training dan validation. Dengan nanti kita juga masih pakai Keyfold CV. Dan sisanya nanti kita akan pakai sebagai dataset tambahan, data test set tambahan. Kira seperti ini. Jadi ini datanya ada 61.000, fiturnya ada 20, pembagiannya kita menggunakan ini ya, stratified sampling, di mana ini itu penerapannya dari 61.000 data tadi, kita ambil 2.000 dengan proporsi yang tetap. Proporsinya tetap 55/45. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke handling missing value. Tadi udah dijelasin sama Mas Ray juga. Kalau ada beberapa data yang itu nggak ada, entah kemana gitu. Nah, untuk menghindari bias, kita di sini akan menghandle nilai yang kosong tersebut dengan cara apa? Tadi kan ada 2 jenis ya, 2 jenis fitur. Ada fitur numerik sama fitur kategorikal. Yang numerik kita isi dengan median. Yang kategorikal kita isi dengan modus. Kenapa? Kenapa median? Kenapa kita ngambilnya median, nggak min, nggak rata-rata? Karena median itu lebih agile terhadap outlier. Dan ini modus ya, tentu saja kita ambil modus. Mau ambil apa lagi selain modus? Nah, untuk tekniknya ini sendiri, untuk mencegah data leakage, kebocoran informasi, kita menerapkan median yang kita ambil dari data utama 2000 tadi, itu juga medianya kita tanam ke missing value yang ada di data ekstra.
selain 2000 tadi. Jadi itu untuk mencegah data leakage kebocoran informasi. Nah, selanjutnya kita encoding fitur kategorikal. Pada dasarnya, model itu nggak bisa memproses teks ya. Jadi kita harus ubah ke data numerik. Gimana caranya? Caranya adalah misalkan ini dari dari cap color lah. Dari cap color dia ada red, ada blue, atau ada yellow. Itu harus gimana caranya? Datanya harus numerik, nggak ada tulisan red, blue, atau yellow. Caranya kita akan nah, kita di sini pakai one hot encoding, di mana dia itu tadi kan cap color-nya isinya misalkan ada 3 ya, ada cap color red, cap color blue, sama yellow. Jadi kita akan buat kolom baru sesuai jumlah yang ada di dalam fitur itu, variasi yang ada di dalam fitur itu. Jadi nanti ada kolom baru namanya cap color red, cap color blue, dan cap color yellow. Nah, numeriknya di mananya? Jadi itu misalkan ada instance yang dia cap color-nya red, berarti yang di kolom red-nya itu dia akan bernilai true atau 1. Yang di lain dia akan 0. Jadi modelnya seperti itu. Sehingga karena modelnya seperti itu, fiturnya akan bertambah drastis. Yang tadi awalnya cuma ada 20, sorry, yang kategorikal cuma 17 dong ya. Jadi dari 17 menjadi 102. Oh enggak, dari ini bertambah 82 kolom. Tapi ini sangat penting karena model itu nggak bisa memproses teks. Nah, selanjutnya kita di fitur scaling. Nah, fitur scaling itu buat apa sih sebenarnya? Jadi itu untuk menormalisasi ya, menormalisasi fitur biar skalanya sama. Agar fitur yang mendominasi itu uh, mendominasi hanya karena angkanya lebih besar itu bisa diminimalisir. Nah, di sini kita pakai standar scalar. Teknik ini itu akan mengubah distribusi data hingga rata-ratanya menjadi 0 dan standar deviasinya menjadi 1. Seperti ini, minyak jadi 0, standar deviasinya mendekati 1. Terus kemudian ada handling class imbalance. Nah, tadi udah dijelasin juga sama Mas Ray. Di ngecek tadi ya, dari questionnaire sama edible-nya itu berapa banding berapa. Udah dicek dengan 2 ukuran. Pertama dari imbalance ratio sama standar entropi. Nah, dari imbalance ratio tadi dapat perbandingan 1,25 banding 1, di mana itu tuh relatif seimbang gitu loh. Kemudian kita coba lagi pakai ukuran yang lain namanya standar entropi. Nah, di sini dia nilainya dapat 0,9913, di mana ini juga menandakan kalau dia tuh udah acak atau variasinya bagus. Jadi semakin mendukung penilaian bahwa distribusi datanya itu seimbang. So, di sini kita seperti yang udah disampaikan juga tadi sama Mas Ri, kita nggak perlu teknik khusus lagi untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Jadi udah bisa langsung dipakai buat modeling. Dilanjutkan sama Mbak Regina. Oke, kita lanjut ke model training sama evaluasi. Jadi di bagian ini tuh kita yang pertama bakal melatih berbagai algoritma machine learning, khususnya di supervised learning. Terus kita juga yang udah dijelasin sebelumnya, kita bakal pakai stratified k-fold cross validation untuk evaluasi agar hasilnya nanti bisa robust. Terus kita bakal membandingkan performa di setiap model dan bakal memilih model terbaik. Nah, yang algoritma yang bakal kita pakai itu yang pertama kita bakal pakai random forest. Terus ada gradient boosting, decision tree, logistic regression, SVM, KNN, naive bias, dan ada boost. Lanjut Mas Aki. Oke. Di sini bagian pertama itu kita bakal setup model dan cross validation-nya. Di sini kita pakai 5 volts. Kemudian kita juga bakal milih metrik evaluasinya. Di sini kita pakai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Oke, ini cuma setup awalnya aja untuk detailnya. Lanjut 7.2. Di sini pertama kita bakal
inisialisasi dictionary buat nantinya simpan hasil. Di sini pertama ada CV strip result itu untuk nyimpan hasil evaluasi. Terus untuk train models-nya untuk nyimpan hasil model. Di sini karena kita pakai k-fold cross validation, kita nantinya bakal lakuin looping selama sesuai nilai K-nya yaitu ada 5. Terus di sini kita inisialisasi array untuk simpan hasil skor tiap folds untuk akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Oke, scroll dikit. Oke, stop. Nah, di sini kita bakal mulai untuk loopingnya. Di sini kita bakal yang pertama nge-split datanya untuk training, kemudian untuk validation. Terus kita bakal mulai untuk train modelnya satu persatu sesuai yang tadi udah disebutin sebelumnya. Kemudian kita bakal ngelakuin prediksi juga. Setelahnya kita bakal ngitung metrik evaluasinya. Lanjut. Oke, ini untuk simpan hasil evaluasi. Oke. Mungkin ini kita bahas satu-satu dari random forest dulu ya. Di sini kan kita bisa lihat di setiap fold untuk nilai akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Di sini di mana akurasinya ini rata-rata bisa kita bilang udah 0,99 ya. Mungkin ada yang 0,98 juga dari 1. Terus ini juga teman-teman bisa lihat nilai precision-nya, recall-nya, dan juga F1 score-nya. Di sini karena ada 5 fold, akhirnya kita pakai rata-rata dari setiap fold-nya itu, kita ketemu pertama di akurasinya ada 0,99,15, kemudian precision-nya ada di angka 0,99,16, recall-nya ada di angka 0,9915, sama kayak akurasi ya. Sini kemudian F1 score-nya kita juga dapat yang sama karena nilai akurasi dan recall-nya juga sama. Dan waktunya kita dapat 4 detik kurang lebih. Oke, lanjut. Ini kemudian ada gradient boosting. Di sini bisa dilihat di setiap fold. Hasilnya lumayan variatif ya. Ini ada 0,9, kemudian ada 0,92, 0,89, dan 0,92 dan 0,89. Itu juga untuk di precision, recall, dan F1 score-nya. Tapi kita dapat di sini dirata-ratakan, akurasinya kita dapat kurang lebih di angka 0,9, kemudian precision-nya di angka 0,9 juga, terus recall-nya juga 0,9, F1 score-nya juga di 0,9, untuk waktunya kurang lebih di 7 detik. Oke, lanjut ke decision tree. Di sini juga mirip-mirip. Di sini ada 0,92, 0,96, 0,96, terus meningkat lagi di volt keempat 0,97, terus menurun lagi di 0,96. Rata-rata di sini ada di 0,9 di setiap akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya maupun di volt 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita dapat rata-rata akurasinya di angka 0,95, precision-nya juga di angka 0,95, recall-nya di angka 0,95, F1 score-nya juga di angka 0,95 dengan waktu yang relatif singkat di 0,26 detik. Ya, kita lanjut ke logistic regression. Di sini hasilnya rata-rata ada di 0,79 ke atas ya, 79 terus ke 0,80 di setiap voltnya, maupun di akurasi, precision, recall, dan juga F1 score-nya. Di sini hasil rata-ratanya untuk akurasinya kita dapat di angka 0,82, kemudian precision-nya di angka 0,82 juga, recall dan juga F1 score-nya juga sama-sama di 0,82 dengan waktu yang singkat juga 0,40 detik. Ya, terus lanjut ada SVM.
SVM ini rata-ratanya kira-kira dari volt 1 sampai 5 di akurasi maupun precision, recall, dan juga F1 score itu dari sekitar 0,94 sampai dengan rentang di sini ada 0,96. Oh, di sini ada 0,93 juga ternyata. Nah, untuk rata-ratanya di sini kita dapat akurasinya 0,94, precision-nya, recall, dan juga F1 score-nya juga di 0,94 dengan waktu 4,5 detik. Oke, selanjutnya untuk algoritma KNN, di sini interval 1, 2, 3, 4, 5 itu kita ada di 0,93 sampai di 0,95. Heeh. Nah, untuk rata-ratanya, untuk akurasi ada di 0,94 dan precision, recall, dan advance score-nya juga di 0,94 dengan waktunya yang cukup sangat singkat ya, ini 0,08 detik. Oke, lanjut ke algoritma naive Bayes. Di sini volt 1, 2, 3, 4, 5 itu ketika kita mungkin bandingin ya sama algoritma sebelumnya, ini cukup relatif rendah ya, di mana sekitar 0,5 sampai di rentang 0,65 mungkin. Oh, ini ada 0,4 juga ternyata. Oke, di sini rata-ratanya kita dapat akurasinya di angka 0,59, presisinya di angka 0,78, recall-nya di angka 0,59, F1 score-nya di angka 0,54 dengan waktu 0,05 detik. Oke, algoritma terakhir yang kita training itu yaitu ada boost, di mana di sini kita bisa lihat hasil setiap volt dan juga hasil rata-rata dari setiap metrik evaluasi. Di sini akurasinya kita dapat 0,69, kemudian precision-nya kita dapat 0,69 juga, recall dan F1 score-nya juga 0,69 dengan waktu 1,53 detik. Oke, kita selanjutnya bakal membandingkan performa dari keseluruhan model. Di sini kita bakal memvisualisasikan dengan data frame, kemudian kita juga bakal visualisasi lagi pakai diagram batang. Mungkin bisa di next, Ki. Nah, oke. Eh, atas. Oke. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini untuk grafik akurasinya. Kemudian di sini untuk random forest itu akurasinya paling tinggi ya, hampir mendekati 1. Terus disusul sama decision tree, KNN, SVM, kemudian gradient boosting, logistic regression, ada boost, dan naive Bayes. Gitu juga di F1 score. Itu urutannya sama, kita paling tinggi juga ada di random forest karena F1 score sama akurasi itu kan saling berkaitan ya. Scroll dikit, oke. Oke, terus ini ada kita buat juga hubungan untuk memvisualisasikan hubungan antara precision sama recall. Di sini kita bisa lihat bahwasannya random forest ini either precision atau recall-nya itu sama-sama mendekati 1, yang mana modelnya udah sangat baik dan juga seimbang. Untuk trainingnya di sini paling cepat sebenarnya itu ada di naive Bayes ya, naive Bayes. Sini random forest itu ada di 4 detik, cuman balik lagi ya karena kita kan pakainya ini untuk prediction dan waktu 4 detik tuh kayak juga nggak lama banget lah. Lanjut lagi. Oke, kita di sini bakal menganalisis detail model terbaik. Tadi kan kita udah dapat ya, kita udah dapat model terbaiknya itu ada di random forest. Nah, kita bakal analisis lebih jauh dengan conversion matrix, classification report, ROC curve, dan AUC, dan juga fitur importance. Oke, di sini kita ngambil model terbaiknya yaitu random forest. Kemudian di sini kita bakal, tadi kan udah di training ya, udah di validation. Cuma setelah kita
dapat nih random forest, kita training ulang nih modelnya. Terus setelahnya kita bakal analisis secara detail dengan conversion matrix dan juga detail lainnya. Lanjut, Ki. Oke. Nah, di sini setelah modelnya di training ulang, akhirnya dari 2000 data itu, kita berhasil untuk nentuin nih, sebenarnya jamur yang kita bilang positif itu, diprediksi positif, itu jumlahnya nih ada 1110. Dan juga yang kita prediksi sebagai edible atau tidak beracun, dan true-nya juga edible, itu ada 890. Dan teman-teman bisa lihat untuk di bagian false, either false positif maupun false negatifnya itu 0. Artinya kita udah benar, model ini udah benar untuk nebak seluruh data. Oke, next. Nah, ini tambahan aja dari hasil yang sebelumnya, yang dari conversion matrix tadi, kita bikin classification report dari segi precision, recall, F1 score, dan juga ini support datanya. Sini karena kita berhasil nebak semua ya, jadinya di sini precision, recall, F1 score-nya semuanya nilainya 1, gitu juga sama akurasi, macro average, dan juga weight average. Next. Oke, kita bakal bikin receiver operating characteristic atau ROC curve, di mana di sini tuh merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai kemampuan model klasifikasi biner dalam membedakan kelas positif dan negatif pada berbagai nilai threshold. Di sini bakal berhubungan erat sekali dengan true positif dan juga false negatif untuk TPR-nya, dan untuk FPR-nya itu kita bakal berhubungan dengan false positif dan juga true negatif. Next. Nah, setelahnya kita bakal bikin AUC atau area under the curve, di mana nantinya ini akan menampilkan ukuran numerik yang menyatakan luas area di bawah kurva ROC tadi. Nah, nilainya itu berada di rentang 0 sampai 1. Ketika semakin tinggi atau mendekati 1, artinya kemampuan model dalam membedakan kelas atau memprediksi itu semakin baik. Next. Nah, ini untuk kodenya. Kita bisa next saja. Oke, ini untuk kurva ROC-nya, dan juga scroll dikit, scroll lagi tuh. Dan juga di sini kita dapat nilai AUC-nya di angka 1,00, yang mana model itu udah sangat baik dalam membedakan kelas either edible maupun poisonous. Lanjut. Nah, selanjutnya ini kita bakal analisis fitur importance atau fitur-fitur penting. Nah, di sini itu kita bakal analisis dari segi score importance fiturnya. Lanjut. Oke. Sini fiturnya kan tadi banyak banget ya. Di awal udah dijelasin. Cuma di sini kita cuman ambil top 20 dari fitur-fitur yang penting. Di sini ada, misalnya di sini ada stem width, stem height, cup diameter, stem color, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa lihat visualisasinya yang tadi. Nah, ini. Kalau secara visualisasi kan jauh lebih kelihatan ya, di mana stem width ini merupakan fitur yang paling penting dalam klasifikasi untuk jamur poisonous atau edible. Artinya stem width itu kan lebar batang ya, berarti lebar batang itu sangat berpengaruh dalam keputusan untuk menentukan mana jamur yang edible maupun poisonous. Next. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya, tadi kan dari awal udah dijelasin bahwasanya kita punya 61.000 lebih data, terus kita ambil 2.000 data untuk training dan validation pakai K-Vault CV. Nah, sisanya 59.000 ini kita bakal pakai di testing.
keseluruhan data 59.000 ini kita pakai semua nih di sini. Di sini kita bakal ambil base modelnya yaitu random forest, kemudian di sini bakal kita terapin semua data sisanya dan juga lakukan evaluasi lagi secara akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Next. Oke, ini hasilnya. Di sini kita dapat akurasinya dari model yang dipakai yaitu random forest untuk testing di sisa sampel yang berjumlah 59.000 lebih, itu di angka 0,99,81, precision-nya juga, recall-nya juga, F1 score-nya juga di angka 0,9981. Ketika kita bandingin antara akurasi dari training data, yaitu ada di angka 0,9915, itu ternyata meningkat sekitar 0,0066. Yang mana hasil ini tuh merepresentasikan bahwasannya model udah sangat stabil performanya. Oke, ini conversion matrix-nya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk yang true positifnya, terus true negatifnya, kemudian false positif, dan juga false negatifnya. Lanjut. Lanjut. Nah, oke. Ini kesimpulan aja sih dari notebook yang udah kita buat, bahwasannya di sini kita punya data sekitar 61.000 lebih dengan jumlah fitur 102. Nah, kemudian kita pakai data untuk training dan validation sekitar 2.000 data. Kemudian sampel yang dipakai untuk testing itu ada 59.000 lebih. Kemudian missing value yang tadi udah dijelasin juga kita tangani dengan imputasi. Kemudian duplikasi data di sini ada 146 baris. Nah, kemudian mengenai performa model. Model terbaik kita dapat untuk random forest dengan akurasinya pada training itu 0,9915. Kemudian F1 score-nya juga sama, 0,9915. Kemudian akurasi pada testing data yang barusan kita lakukan itu ada di 0,9981. F1 score-nya juga 0,9981. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasannya model random forest itu nunjukin performa terbaik. Kemudian certified k-fold cross validation itu akan memastikan hasil evaluasinya itu robust. Kemudian setelah kita training validation, kemudian kita testing lagi, kita bisa lihat bahwasannya modelnya sudah stabil dan konsisten pada data baru. Kemudian fitur paling penting pada dataset secondary measurement ini ada di stem width. Nah, kemudian di sini ada beberapa alasan kenapa sih kita pakai 2000 sampel untuk training dan validation. Karena dengan 2000 sampel itu kita bisa keep balance antara training yang cukup dan menyisakan data untuk validasi independen. Dengan certified sampling, kita juga memastikan proporsi kelas terjaga di data utama dan extra test. Dan kita juga menghindari bias. Kemudian kita pakai certified k-fold cross validation itu juga karena untuk mempertahankan proporsi kelas di setiap fold, kemudian memberikan estimasi performa yang lebih reliable, dan mengurangi bias. Testing pada data tambahan juga kita dengan certified split itu digunakan karena untuk validasi final untuk mengukur generalisasi model pada data yang benar-benar nggak pernah dilihat model, which is yang 59.000 tadi, dengan proporsi kelas yang konsisten agar evaluasinya kita bisa lihat secara fair. Kemudian kita pakai standard scaler juga, alasannya untuk memastikan bahwasanya semua fitur memiliki skala yang sama. Terus kita juga pakai one hot encoding untuk fitur-fitur kategorikal agar kita bisa bikin model yang nggak mengasumsikan satu dan lain hal. Jadi kita bikin kategorikal itu menjadi numerik. Oke, ini untuk rekomendasinya, di mana ketika model ini di deploy itu kita bisa
pakai random forest sebagai model final. Kemudian kita bisa monitor model secara berkala dan mempertimbangkan retraining ketika ada data baru masuk. Kemudian untuk improvement kita bisa pakai hyperparameter tuning seperti grid search cross validation ataupun randomized search cross validation. Kemudian kita juga bisa menerapkan fitur engineering untuk membuat fitur baru yang lebih informatif. Kemudian ensemble methods untuk menggabungkan beberapa model terbaik. Kemudian analisis error untuk memahami kesalahan prediksi. Lanjut, Taki. Oke, ini untuk simpan hasil modelingnya aja. Lanjut. Nah, terakhir di sini untuk referensi dan catatannya, sini kita pakai dataset dari UCI Machine Learning Repository yang namanya Secondary Mushroom Dataset dengan ID 848 untuk linknya sebagai berikut. Kemudian metodologinya kita pakai Stratified K-fold Cross Validation. Kemudian kita juga pakai multiple algorithm comparison yang akhirnya kita bisa nemuin model terbaik. Kemudian kita juga pakai extra test set sebanyak 59.000 untuk validasi generalisasi model. Terus dan libraries-nya di sini ada Python versi 3, scikit-learn untuk machine learning, Pandas dan NumPy untuk data manipulation, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, SciPy untuk statistical test. Oke, rasanya sekian penjelasan dari saya, Taki, dan juga Ray. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.